Halo teman-teman sosial media dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Khairunisa Eza dari DPC Pradi Cilacap. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang terkait ujian untuk ujian profesi advokat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang membaca. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Perkenankanlah, nama saya Ulfatul Khairunisa Eza dari DPC Pradi Cilacap. Untuk teman-teman sosial media dimanapun kalian berada dan teman-teman yang akan mengikuti ujian profesi advokat, di sini saya akan berbagi ilmu dan berbagi soal pilihan ganda, latihan soal pilihan ganda lebih tepatnya. Langsung saja kita mulai dari nomor 21. Saya bacakan ya. Yang pertama, nomor 21, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah A. Perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Yang B. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurang paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 dan penghinaan ringan. Yang C. Perkara yang pembuktiannya serta penerapan hukumnya mudah. Yang D. Perkara kejahatan yang ancaman hukumnya lebih dari 5 tahun. Di sini jawabannya adalah yang B, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 7.500 dan penghinaan ringan. Selanjutnya nomor 22, orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan suatu persyaratan atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan dengan sebutan A. Pengacara, B. Advokat, C. Penasihat hukum, D. Pembela. Jawabannya adalah yang B, yaitu advokat. Kemudian nomor 23, pengangkatan seorang advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dilakukan oleh A. Mahkamah Agung, B. Departemen Hukum dan HAM, C. Kejaksaan Agung, D. Organisasi advokat. Jawabannya adalah yang D, yaitu organisasi advokat. 24. Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberian jasa hukum tersebut di atas dikenal dengan sebutan A. Justisiabelen, B. Pencari keadilan, C. Klien, D. Pasien. Jawabannya adalah yang C, klien. Kemudian 25, semua nama organisasi advokat yang ada di Indonesia telah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bernaung di bawah induk organisasi yang bernama A. Peradi, B. Ikadin, C. Pradin, D. Kadin. Jawabannya adalah yang A, yaitu Peradi. 26. Ketentuan mengenai advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jawabannya adalah yang D, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selanjutnya 27, peran dan fungsi advokat di tingkat penyidikan menurut KUHP bersifat A. Pasif, B. Aktif namun terbatas, C. Terbatas dengan syarat, D. Luas dan bebas. Jawabannya adalah pasif. Kemudian nomor 28, Undang-Undang Advokat memberikan kewenangan yang cukup besar kepada organisasi advokat, antara lain kewenangan untuk A. Mengadakan ujian bagi calon advokat, B. Melakukan pengangkatan advokat, C. Melakukan tindakan pemberhentian advokat dan profesinya D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 29.
Tugas seorang advokat adalah memberi jasa hukum, antara lain meliputi hal-hal di bawah ini kecuali A. Memberi konsultasi hukum, B. Memberikan bantuan hukum, C. Memberikan pendidikan hukum, D. Membela kepentingan hukum klien. Jawabannya adalah yang C, yaitu memberikan pendidikan hukum. Nomor 30, sebutan tugas advokat di pengadilan dalam perkara pidana. A. Mendampingi dan mewakili klien, B. Mewakili klien, C. Mendampingi klien, D. Ikut-ikutan. Jawabannya adalah yang C, yaitu mendampingi klien. Selanjutnya nomor 31, induk organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi profesi advokat untuk memenuhi syarat undang-undang advokat adalah A. FKAI, B. Peradi, C. Peradin, D. Pusbadi. Jawabannya adalah yang B, yaitu Peradi. 32. Wilayah hukum. Kerja praktek seorang advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah A. Semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia, B. Terbatas pada wilayah hukum pengadilan negeri setempat, C. Terbatas hanya wilayah hukum pengadilan negeri setempat, D. Advokat sendiri bisa bebas memilih wilayah tertentu, suatu pengadilan tinggi atau pengadilan negeri. Jawabannya adalah yang A. Semua wilayah hukum pengadilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya nomor 33. Sebelum lahirnya organisasi advokat yang dibentuk oleh 8 organisasi, maka 8 organisasi tersebut bersama-sama melakukan kegiatan verifikasi atau registrasi advokat dengan menggunakan nama AIP, yaitu Ikatan Pengacara Hukum Indonesia, B. AAI, yaitu Asosiasi Advokat Indonesia, C. FKAI, yaitu Forum Komunikasi Advokat Indonesia, D. KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Jawabannya adalah yang D, yaitu KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Selanjutnya 34. Istilah peradi Perhimpunan Advokat Indonesia dapat dilihat A. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, C. Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta, 21 Desember 2004. D. Jawaban A, B, C salah. Jawabannya adalah yang C, yaitu Deklarasi Advokat Indonesia, Jakarta, 21 Desember 2004. 35. Eksistensi seorang advokat setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai A. Instansi hukum, B. Kuasa hukum, C. Penegak hukum, D. Pendekar hukum. Jawabannya adalah yang C, penegak hukum, bukan yang D ya, pendekar hukum, bukan, tapi yang C, penegak hukum. Kemudian 36, organisasi advokat manakah yang tidak turut menetapkan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002, namun tunduk secara mutatis mutandis pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah A. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, B. Serikat Pengacara Indonesia, C. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, D. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jawabannya adalah yang D. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. 37. Beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat telah dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan telah mendapat keputusan. Pasal-pasal tersebut adalah A. Pasal 12 tentang pengesahan dan pasal 31 tentang ketentuan pidana, B. Pasal 12 tentang pengawasan dan pasal 23 tentang advokat asing, C. Pasal 32 tentang ketentuan peralihan, D.
D. Jawaban B dan C adalah benar. Jawabannya adalah yang A, yaitu pasal 12 tentang pengawasan dan pasal 31 tentang ketentuan pidana. Selanjutnya 38. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pimpinan organisasi advokat tidak dapat dirangkap jabatan sebagai A. Pimpinan Dewan Kehormatan, B. Pimpinan partai politik, C. Pimpinan DPR atau MPR, D. Pimpinan organisasi terlarang. Jawabannya adalah yang B, yaitu pimpinan partai politik. 39. Dalam Undang-Undang Advokat diatur mengenai hak imunitas advokat, yaitu hak advokat untuk memperoleh informasi atau data dari instansi pemerintah guna kepentingan suatu perkara. B. Hak advokat untuk menolak suatu perkara jika diyakini tidak ada dasar hukumnya. C. Hak advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dan sidang pengadilan. Yang D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah yang C, yaitu hak advokat untuk dilindungi dari tuntutan pidana atau perdata ketika ia menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Nomor 40. Surat-surat apa yang harus dibawa oleh advokat di dalam persidangan pengadilan agar advokat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kliennya di persidangan? A. Kartu tanda penduduk, B. Ijazah sarjana hukum, C. Kartu izin praktek advokat dari Peradi, D. SKCK. Jawabannya adalah yang C, yaitu kartu izin praktek advokat dari Peradi. 41. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat yang menjadi pejabat negara, maka advokat tersebut harus A. Mengundurkan diri dari profesi advokat, B. Tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama mengaku jabatan tersebut, C. Tetap melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut, D. Dihentikan dari profesi advokat. Jawabannya adalah yang B. Tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Selanjutnya 42. Hakim, jaksa, kepolisian, advokat sebagai penegak hukum selain diatur oleh undang-undang mempunyai fungsi masing-masing. A. Hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan pemerintah, advokat mewakili kepentingan masyarakat. B. Hakim mewakili kepentingan pemerintah, jaksa dan kepolisian mewakili kepentingan negara, advokat mewakili kepentingan masyarakat. C. Hakim mewakili kepentingan negara, jaksa, kepolisian dan advokat mewakili kepentingan masyarakat. D. Hakim, jaksa, kepolisian dan advokat mewakili kepentingan penegak hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jawabannya adalah yang D. Hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat mewakili kepentingan penegak hukum, mendapat keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 43. Gugatan pada dasarnya diajukan pada pengadilan negeri di tempat tinggalnya tergugat. Gugatan terhadap benda tak bergerak diajukan pada A. Pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, B. Pengadilan tempat tinggal yang dipilih, C. Pengadilan negeri di mana benda tak bergerak itu berada atau terletak, D. Pengadilan negeri yang berwenang. Jawabannya adalah yang C. Pengadilan negeri di mana benda tak bergerak itu berada atau terletak. Kemudian 43. Gugatan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian posita dan bagian petitum. Yang dimaksud dengan petitum, A. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan, B. Bagian dari gugatan yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum, C. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan atau diminta penggugat, D. Bagian dari gugatan yang memaparkan mengenai dasar dari duduk perkara. Jawabannya adalah yang C. Bagian dari gugatan yang memuat hal-hal yang diinginkan
atau diminta penggugat. Selanjutnya 45. Berdasarkan pasal 164 HIR atau 284 RBG, dikenal alat-alat bukti yaitu A. Alat bukti surat, saksi, pengetahuan hakim, keyakinan hakim, dan sumpah. B. Alat bukti surat, saksi, jurisprudensi, keyakinan hakim, dan sumpah. C. Alat bukti surat, saksi, persangkaan, keyakinan hakim, dan sumpah. D. Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jawabannya adalah yang D, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kemudian 46. Gugatan dinyatakan gugur apabila A. Para pihak tidak hadir, B. Tergugat tidak hadir, C. Penggugat tidak hadir, D. Penggugat dan tergugat tidak hadir. Jawabannya adalah yang C, yaitu penggugat tidak hadir. 47. Gugatan diputus first take apabila A. Penggugat tidak hadir, B. Para pihak tidak hadir, C. Tergugat tidak hadir, D. Pihak-pihak tidak hadir, yaitu tergugat tidak hadir. Campur tangan pihak, ini 48. Campur tangan pihak ketiga dalam suatu perkara yang sedang berlangsung dan tidak memihak disebut A. Intervensi, B. Veoking, C. Tussenkoms, D. Fritzwaring. Jawabannya adalah C. Tussenkoms. 49. Upaya hukum terhadap putusan first take disebut banding, A. Banding, B. Kasasi, C. Verzet, D. Peninjauan kembali. Jawabannya adalah C, itu verzet. Nomor 50. Teori yang mengajarkan bahwa fundamentum petendi harus pula menjelaskan atau menyebutkan peristiwa konkret yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan adalah A. Substantiating theory, B. Individual sharing theory, C. Subjectivist theory, D. Objectivist theory. Jawabannya adalah yang D. Baiklah teman-teman sosial media dimanapun kalian berada dan teman-teman yang akan mengikuti ujian profesi advokat, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Selanjutnya untuk nomor 51 dan seterusnya kita bahas lain waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat.